Sesi berikutnya adalah sosialisasi penerimaan mahasiswa baru kepada Bapak atau Mas Galang, Pak Galang Lutfianto, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu saya sudah berapa tahun ya lulus dari sini, tapi gedung ini sudah ada dulu sejak saya sekolah di SMA 3. Sekarang jauh lebih bagus ya, alhamdulillah, keren banget ini pengembangan dananya ya. Baik, adik-adik, saya panggilnya adik-adik karena Anda adalah adik-adik saya. Anda sekolah SMA berapa tahun? 3 tahun. Anda mau kuliah berapa tahun? Kayaknya nggak bisa. Karena didesain untuk S1 itu untuk minimal 3,5 tahun. 3 tahun bisa sih, 3 tahun, tapi biasanya 3,5 tahun. Apalagi kalau di UGM ada yang namanya KKN. Nah, tapi kalau kita ngelihat statistik perkuliahan itu rata-rata mahasiswa S1 itu lulusnya 4,5 tahun. 4,5 tahun. Sehingga sayang banget kalau teman-teman adik-adik di sini ya sampai salah menentukan jurusan. Karena adik-adik akan ada di perkuliahan selama minimal 3,5 tahun. Ya, bahkan bisa lebih. Saya sebagai wakil dekan bagian akademik dan kemahasiswaan itu setiap semester itu harus mengeluarkan surat peringatan ya, surat peringatan tidak selesai kuliah gitu ya, dan saya mengatakan namanya itu udah kurang-kurang tambah terus ya akhirnya artinya apa? Artinya memang dalam perkuliahan itu butuh yang namanya planning ya, perencanaan. Karena itu saya hadir di sini mewakili dari UGM ya, dalam rangka untuk memberikan informasi kepada adik-adik supaya adik-adik nggak salah langkah selama 3,5 tahun ke depan. Sepakat ya, kita sama-sama mendengarkan ya. Oke. Nah, kemudian terima kasih kepada pengelola SMA 3, Pak Kus, Bapak Ibu guru sekalian yang telah mengakomodasi kami. Saya di sini mewakili UGM. Sebenarnya kalau di UGM itu ada 19 fakultas. 2 diantaranya adalah 3 diantaranya adalah lulusan 4 Manado. Biasanya kalau mau ngisi di SMA 3 kita punya pembimpa itu ya. Karena saat ini pada saat bersamaan itu kita sedang ada tim yang mengisi di SMA 1 Solo. Jadi memang kita selalu pengen untuk datang balik lagi ke SMA 3 untuk lulusan-lulusan SMA 3 karena ada semacam kewajiban moral kami juga untuk kemudian memberikan yang terbaik kepada adik-adik yang ada di sini. Baik adik-adik, saya di sini akan memulai tentang sosialisasi ya, informasi ragam seleksi dan program studi di Universitas Gadjah Mada. Sebagian informasi ini adalah informasi seleksi nasional yang adik-adik bisa lihat di website ya kementerian ya. Tetapi ada beberapa info yang saya berikan khusus untuk adik-adik jika adik-adik ingin kuliah nyebrang ke sana ya, ke UGM ya. Nanti kalau adik-adik saat ini lewat di wilayah UGM mesti agak batin ya, gedung apa ya yang dekat Bundaran ya, itu gedungnya luar biasa bagus. Itu dulu ketika saya ikut pertama kali karena sebagai pejabat, ketika lelang itu gedungnya itu kayak pesawat antariksa itu nanti akan ada kolam renangnya, akan ada hanging gardennya, itu akan menjadi tempat berkumpul paling asik se-Jogja dan ada di UGM ya. Baik, mungkin pertama ya yes. Oke, ya. Ini mungkin sedikit ya paparan UGM ya. Kalau bagi yang belum pernah main ke sana, belum pernah jalan-jalan pagi di sana, kita bisa melihat suasana UGM.
salah satu universitas yang terbesar. Ini next aja. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman lihat tentang UGM ya, yang paling signature eye catching dari UGM adalah ada formasi. Pernah lihat di Instagramnya UGM ya? Itu bayangin kita punya waktu hanya 3 hari untuk ngatur 15.000 mahasiswa baru. Untuk bikin formasi yang kayak gitu, kalau meleset satu aja udah bentuknya udah beda. Ya. Jadi dan ini tuh coba untuk ditiru oleh beberapa universitas. Ya ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi UGM itu selalu punya inovasi. Ya. Yang pertama, yang paling ikonik yang saat itu pertama kali cuma 2 formasi ya. Kemudian sekarang jadi 10, jadi 15, dan itu saya juga nggak tahu ngaturnya gimana gitu ya. Dan ini yang mengatur semua ini adalah mahasiswa. Yang mengatur semua ini, kita bahkan bapak ibu dosen yang pengawas itu nggak dikasih tahu, kita nggak tahu formasinya seperti ini. Jadi kita hanya cuma berdua ada di belakang aja, semoga formasinya bagus gitu. Dan alhamdulillah memang bagus, mahasiswa itu mahasiswa yang belum lulus ya, yang bahkan belum lulus juga itu sudah bisa untuk menghandle banyak sekali kegiatan-kegiatan di UGM. Next. Nah, kalau kita melihat dari peringkat UGM ya, sebenarnya tidak perlu kita paparkan semua, sudah bisa untuk dilihat sendiri bahwa UGM saat ini menempati peringkat 1 universitas terbaik di Indonesia sesuai dengan QS World Ranking. Dan juga kemarin kita baru aja ikut pekan ilmiah mahasiswa pekan ilmu mahasiswa nasional ya di Bandung. Dan UGM mahasiswanya meraih juara umum. Nah, saking langganannya kita UGM juara umum itu sampai ada gerakan melawan UGM. Jadi saya itu hadir di sana hanya untuk mendampingi mahasiswa kita biar tidak down. Ya. Dulu pernah terjadi PIMNAS saat itu di mana ya, kalau nggak salah di Malang. Ya. Setiap kali UGM mendapatkan medali itu yang gitu ya. Wah, yang kemarin saya lihat di Bandung tuh UGM punya yel-yel. Dan keren banget ya. Saya melihat memang kalau kita ngomong tentang sebuah universitas untuk pengembangan pengetahuan, cara berpikir, saya yakin dia masih yang depan. Dan itu buktinya di mana-mana, termasuk di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, ajang paling bergengsi nasional, itu UGM sering mendapatkan juara umum. Saya dulu juga alhamdulillah menang juara 1 ketika PIMNAS, dan alhamdulillah karir dan rezeki saya lancar. Jadi ini penting ya. Nah, ini adalah salah satu capaian-capaian yang ada di sini. Next. Nah, ini next saja, nanti bisa ini kemudian ada anugerah di Ristek juga, termasuk anugerah sosial media gitu ya, yang terbaik ya. Kalau Anda lihat Instagramnya UGM itu kan selalu setiap hari ada berita-berita yang menarik ya. Next. Nah, ini kemudian kita lihat dulu tentang fasilitas ya. Jadi biar Anda punya gambaran di UGM itu mau ngapain, kalau bosan nongkrong di mana, itu tuh di UGM itu tempat nongkrong yang paling asik. Pertama kita lihat perpustakaan pusat UGM. Ya, ini adalah tempat nongkrong mahasiswa dari berbagai macam jurusan ada di sini. Ini wifi-nya kencang dan sebagainya. Next. Kemudian untuk olahraga ya, ada berpancasila ya. Ada banyak sekali klub kemahasiswaan, mulai klub selam juga ada, kerjaannya selam di seluruh Indonesia gitu ya. Ada klub-klub atletik, klub-klub olahraga dan sebagainya.
Next. Nah, kemudian ada sarana transportasi lokal UGM. Jadi UGM kan gede banget ya. Nah, kadang-kadang gini, ada yang banyak mengkritik, Pak, kok kantong parkirnya UGM jauh banget gitu ya, di luar gitu ya, kampusnya di dalam. Jangan khawatir, Anda kan diantar oleh berbagai macam transportasi. Ada bis, ada mobil golf ini ya, dan juga ada sepeda yang disewakan secara gratis. Nah, kemudian asrama mahasiswa ya, ada beberapa bagi teman-teman yang tidak berasal dari Jogja. Nah, kemudian nextnya, oh ini rumah sakit akademik ya. Setiap mahasiswa UGM itu sudah terdaftar sebagai pemakai layanan di rumah sakit akademik, dan beberapa sebagian besar layanannya gratis. Kalau teman-teman juga misalnya mengalami masalah psikologis, datang ke unit konsultasi psikologi pun gratis. Ya, itu kalau dihitung itu lebih dari UKT. Ya, jadi sebenarnya kalau Anda sudah berada di UGM, itu Anda sudah terjamin secara kesehatan baik fisik maupun psikologis. Nah, ini gedung yang baru ini kayak gini. Jadi ada kayak hutan di dalam kota. Jadi ada kolam renangnya, dan ini akan jadi sebuah hub. Ya, semua mahasiswa bisa berkumpul, bisa ketemu dengan calon investor. Semua bisa berkumpul di sini. Ini akan menjadi salah satu ikon di kota Jogja. Ya. Kalau ada naik pesawat itu melihat ke bawah itu kelihatan banget. Itu sangat-sangat gede. Nah, ini kemudian UGM juga baru saja meresmikan ada 6 tempat kegiatan keagamaan ya yang dijejer gitu ya. Ada candi juga ada gitu ya. Jadi kayak candi siapa namanya? Pura ya, candi pura. Pura ada di situ, ada masjid, dan semua berdampingan menunjukkan bahwa kita sangat menghargai organisasi. Ya baik, nah sekarang saya akan masuk ke lebih teknis ya. Di sini ada sekitar berapa ini? Totalnya ada banyak yang program studi di UGM, yaitu 285, di mana yang relevan untuk teman-teman saat ini adalah 22 sarjana terapan dan 71 sarjana. Di UGM saat ini sudah tidak ada program D3. Ya, semua D4 pun sudah menjadi sarjana terapan. Jadi di lingkungan UGM hanya ada sarjana dan sarjana terapan. Sarjana terapan itu ada di bawah fakultas namanya sekolah vokasi. Oke, next. Nah, kita mulai dari program studi sarjana. Nah, di UGM itu ada beberapa klaster, ada 4 klaster ya. Yang pertama klaster sosio humaniora, itu terdiri dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jadi FEB ya, singkatannya FEB ini terdiri dari 3 jurusan ya, akuntansi, manajemen, dan ilmu ekonomi. Di mana masing-masing jurusan atau prodi di sini itu yang angka di dalam itu adalah daya tampungnya. Daya tampung untuk tahun 2024. Jadi kalau akuntansi 150, kalau saya di psikologi satu fakultas sendiri kita menampung 225 mahasiswa baru dari berbagai macam jalur seleksi. Next. Kemudian ada klaster agroteknologi. Di sini ada kedokteran hewan, peternakan, kehutanan, pertanian, dan teknologi pertanian. Nah, di UGM ini setiap klaster itu ada di bagian sisi yang berbeda. Kalau sosial humaniora itu di bagian selatan itu dengan masih kampus ya. Kalau klaster teknologi ini lebih ke bagian utara, dia lebih di selatan Mataram ke Jual ya. Dan setiap fakultas itu udah punya kafenya sendiri. Jadi kalau kita ingin ketemu, yuk kita kafe mana, yuk kita kafe ke kehutanan, Zunomia namanya, terus kafe psikologi, kafe teknik. Jadi udah kayak tempat hangout sendiri. Next. Nah, kemudian klaster sains dan kesehatan. Di sini ada MIPA, geografi, biologi, kedokteran gigi, KMKK. KMKK ini kedokteran ya, kedokteran keperawatan ya dan kesehatan ya. Dan kemudian juga ada farmasi.
Ini adalah klaster yang ketiga, sains dan kesehatan. Nah, kemudian next klaster terakhir adalah angka-angka tadi adalah daya tampung mahasiswa di tahun 2024. Jadi contoh misalnya sekarang klaster yang terakhir teknik ya, arsitektur 80, artinya di tahun 2024 arsitektur hanya akan menerima 80 mahasiswa dari berbagai macam jalur seleksi. Jadi totalnya hanya 80. Ini kayaknya masih bagus kok. Bisa. Oke. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya, kalau lihat ada slide, ada sesuatu yang menarik silakan ditanya. Ya, silakan. Saya ditanya sama dosennya yang PBL langsung, teknik informatika itu sekitar 100-an lebih gitu Pak. Teknik informatika berapa? Sekitar 100-an lebih gitu. Nah, coba kita lihat teknik informatika ya. Next. Ada. Oh nggak ada ya. Teknik informatika. Oh 80 itu ya, teknologi informasi ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu adik-adik. Biasa sama Bapak Ibu dosen Bapak Ibu. Nah, jadi beberapa kali jadi di kalau UGM itu biasanya setiap tahun kami diminta untuk memberikan informasi kepada mereka daya tampungnya berapa. Nah, bisa jadi teknologi informasi 120, tapi untuk tahun 2024 hanya akan menerima 80. Penyebabnya apa saya belum kurang tahu ya. Biasanya sih naik, tapi ada yang turun. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya saat ini UGM itu malah diminta untuk memperbanyak mahasiswa pasca sarjana. S2-nya diperbanyak lagi karena UGM dikatakan terlalu banyak S1. Jadi beberapa daya tampung jurusan itu memang diperkecil. Ya, oke. Jadi informasi di sini ada informasi yang paling aktual. Next. Nah, kemudian untuk program studi sarjana terapan tadi yang D4 jadi S1 ya, ini adalah apa namanya dikelola oleh sekolah vokasi. Ada ini ya, manajemen informasi kesehatan dan lain sebagainya. Sentek ya, next aja. Kemudian soskunya di sarjana terapan, ini terapan ya. Kemudian next, nah oke, sebelum ke sini. Oke, jadi tahun ini ada beberapa perubahan terkait dengan sistematika seleksi. Nah, ini dipicu oleh satu, kita ingin mempromosikan sekolah vokasi, pendidikan vokasi. Sehingga tadi sudah disebutkan oleh Pak Kus ya bahwa tahun ini Anda boleh memilih sampai 4 program studi, tetapi yang 2 harus pendidikan vokasi. 4 pun 2 vokasi, 1-nya harus D3. Jadi ini adalah kemudian salah satu inisiasi dari pemerintah untuk yuk kita punya pemahaman dan perspektif yang lebih baik terhadap pendidikan vokasi. Karena vokasi pun sebenarnya juga tidak kalah daripada sarjana. Ya. Jadi sarjana terapan itu tidak kalah dari sarjana, hanya fokusnya berbeda. Nah, di sini untuk seleksi masuk program sarjana dan sarjana terapan pada tahun 2023-2024 ya, ini akan seperti ini di UGM ya. Yang pertama akan terbagi jadi 2 jalur besar. Yang pertama jalur nasional. Jalur nasional ini akan totalnya 60% ya. Terdiri dari 30% SNBP atau berbasis prestasi, di mana untuk untuk penilaiannya kita ambil dari nilai rapot plus prestasi. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi maksudnya apa.
Kemudian yang kedua di nasional adalah seleksi nasional berbasis tes atau SNBT. Ini yang dulu namanya SBMPTN. Ya. Ini didapatkan murni dari nilai UTBK. Nah, kemudian yang kedua adalah jalur mandiri. Mandiri itu artinya adalah dikelola secara mandiri oleh universitas PTNBH. Ini totalnya sebesar 40%. Nah, ini adalah hak prerogatifnya universitas UGM. Meskipun hak prerogatifnya UGM, tetap harus ada kriteria yang transparan, yang jelas, jalur yang jelas. Ya. Nah, jalur yang pertama, yang paling populer adalah jalur prestasi. Jadi, kenapa ada 2 jalur prestasi? Di UGM sendiri merasa bahwa kadang-kadang melalui seleksi nasional itu ada beberapa kriteria yang tidak diperhatikan. Contoh, UGM ingin melihat prestasi akademik dan non-akademik di luar nilai rapor. Ya. Misalkan kita memberikan kesempatan bagi para atlet, kita memberikan kesempatan bagi para seniman atau mereka-mereka yang memiliki bakat-bakat tertentu yang itu tidak tercapture di seleksi nasional. Karena itu dari UGM dia punya layer kedua terkait dengan jalur prestasi. Nah, ini diambil dari mana? Nilainya dari nilai rapor plus prestasi. Nah, dari sini Anda bisa lihat ada beberapa skema ya. Yang pertama adalah subskema jalur prestasi dari warga atau mahasiswa yang kurang beruntung secara ekonomi atau PBUTM. Ya. Anda tahu kan kalau di UGM itu UKT-nya seperti apa? UKT itu uang kuliah tunggal. Kalau zaman saya kuliah dulu, ya, SKS itu ada harganya. Ya, kalau saya ngambil 20 SKS sama 24 SKS, SPP setiap bulan saya itu setiap semester itu beda. Kalau sekarang UGM itu mengeluarkan namanya uang kuliah tunggal. Jadi ya udah yang dibayarkan itu hanya semester itu hanya itu, nggak akan ada biaya tambahan lagi, nggak akan ada permintaan tambahan lagi, semua udah all in di situ. Nah di UGM ini karena kita punya prinsip jangan sampai mahasiswa atau calon mahasiswa yang layak berada di UGM nggak bisa kuliah hanya gara-gara nggak punya uang. Kita nggak mau seperti itu. Karena itu kita ciptakan namanya UKT, uang kuliah tunggal, yang itu sifatnya akan menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi mahasiswa. Ada UKT, kemudian nanti akan ada istilahnya diskon ya, diskon 25%, 75% sampai 100%. Jadi bisa kok kuliah di UGM itu nggak bayar, malah dapat uang saku. Udah nggak bayar kuliah, dapat uang saku itu banyak terjadi di UGM. Seperti di fakultas saya di psikologi UGM, tahun 2023 kita memberikan beasiswa ke 250 mahasiswa. Jadi jangan sampai nggak kuliah di UGM hanya gara-gara masalah sosial ekonomi. Nah, yang kedua adalah jalur prestasi, ITEK, olahraga seni, kemudian PBU SMK ini khusus bagi yang ingin masuk ke sekolah vokasi. Kemudian ada jalur kemitraan. Jika misalkan calon mahasiswa ini biasanya adalah merupakan keluarga atau kolega dari instansi yang bekerja sama dengan UGM, itu bisa melalui program kemitraan. Nah, caranya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan secara singkat saja. Nah, kemudian ada baru nih penelusuran bibit unggul 3T, daerah terdepan, terdalam dan tertinggal masalah ya. Nah, ini adalah 3T, penelusuran bibit unggul 3T. Nah, jadi ya, saya buka kartu ya di sini ya, karena saya sudah terlibat dalam pemilihan calon mahasiswa baru. Di UGM itu, kalau kita cuma ngalahin nilai, semua mahasiswa kita itu asalnya cuma dari Jogja, Jawa Tengah, Pulau Jawa. Bagus apa enggak? Oke.
bagus. Padahal UGM itu juga punya tanggung jawab untuk membesarkan Indonesia. Karenanya kita itu punya cadangan untuk mahasiswa-mahasiswa dari 3T. Ya, kita akan melihat kalau misalkan kita menerima 100 mahasiswa, kita akan menulis sampai 500 mahasiswa. Kita cari calon-calon mahasiswa yang nggak di Pulau Jawa. Ya, itu namanya program afirmasi karena kita pengen mereka itu juga mendapatkan kesempatan yang sama, kemudian lulus dan kemudian balik membangun daerah asalnya. Jadi kalau bisa kuliah UGM itu juga turut untuk membangun Indonesia. Ya, makanya kemudian kita sangat concern dengan mahasiswa calon mahasiswa yang unggul di daerah kita. Ya, next. Sebelum ke sana mau balik lagi. Oke. Nah, tadi jalur prestasi ya, nilai rapor dan prestasi ini sebenarnya syaratnya hampir sama dengan SBNP ya, berbasis prestasi ya. Satu lagi adalah jalur CBT UGM. Ini adalah cloningnya jalur SNBT yang dilakukan oleh UGM. Syaratnya ada 2. Yang pertama adalah kita melihat dari nilai CBT, Computer Based Test-nya UGM, plus nilai UTBK. Jadi kalau teman-teman hanya mengejar jalur mandiri, tetap harus ikut UTBK. Ya, jangan sampai kemudian aku ikut jalur mandirinya, kemudian nggak ikut UTBK. Enggak, karena yang dilihat adalah UTBK juga, UTBK dan CBT. Jadi kalau Anda di UTBK udah bagus, Anda sudah dapat poin lebih, karena nanti akan digabung dengan nilai CBT. Prosentasenya berapa? Saya juga nggak tahu, ini rahasia dapur yang saya juga nggak tahu berapa persen. Tapi nilai ini kumulatif dari CBT dan nilai UTBK. Oke, next. Nah, terkait dengan teknis ya, ini nanti Bapak Ibu di jajaran di SMA 3 pasti sudah akan memberitahukan kepada teman-teman. Kalau terkait dengan SNBP itu akan ada registrasi dari sekolah, kemudian registrasi dari sisi siswa. Jadi ada 2. Sekolah harus registrasi, menominasikan calon-calon siswa yang berprestasi, kemudian siswa yang tadi sudah dipilih harus mendaftar secara mandiri juga di laman ini. Oke, untuk periode registrasinya bisa dilihat. Nah, kemudian ini sistem PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. Intinya di sini adalah ada kita melihat kesesuaian ya antara apa yang diisikan dengan pihak sekolah dan juga dengan pihak siswa. Nah, PDSS ini mengakomodasi kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013 serta kurikulum Merdeka. Jadi mengakomodasi 3 kurikulum ini. Oke, next. Nah, ketentuan umum. SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan raport serta prestasi akademik dan non akademik siswa ya. Prestasi akademik maupun non akademik siswa dinilai adalah 3 prestasi yang terbaik. Jadi adik-adik meskipun adik-adik punya 1000 sertifikat kejuaraan, ya itu nggak kemudian sungguh-sungguhnya dihitung. Sistemnya bukan kayak poin kemudian dihitung, itu enggak. Cukup untuk menyertakan saja 3 prestasi terbaik. Misalkan ada prestasi internasional, nasional, yang internasional 2, nah dipilih yang paling tinggi, internasional, nasional atau provinsi. Ya, jadi pilih aja 3 yang terbaik karena Anda mau mengumpulkan 100 pun tetap yang akan diambil 3. Jadi pilihlah 3 yang terbaik. Daripada teman-teman mengumpulkan 100, kita salah milih. Mending teman-teman yang langsung milih 3 yang terbaik. Ya. Oke. Ya, next saja. Ini teknis. Nah, ini ketentuan tambahan menurut aturan yang terbaru. Ini mungkin akan sedikit mengubah permainan kita ya. Adalah game changing, ya. Game changer. Kalau dulu, ya, siswa bisa saja diterima di SNBP prestasi, kemudian nggak suka, kemudian pulang lagi di SNBP atau di UM ke jurusan yang dia inginkan.
Kalau dulu memungkinkan, kalau sekarang enggak. Kalau teman-teman sudah terdaftar di SNBP, diterima di SNBP, maka teman-teman tidak akan mungkin masuk ke laman untuk ujian SNBT ataupun UM di universitas. Ya, jadi sekarang sistemnya sudah terintegrasi. Kalau dulu SNBP bisa di SNBP nggak bisa di SNBT tapi bisa di UM. Sekarang nggak bisa. Jadi satu hal yang ingin saya tekankan dari teman-teman adalah tolong pengambilan keputusan untuk penjurusan ini harus sudah dipikirkan matang-matang. Karena kalau sudah diumumkan sudah tidak bisa mengganti opsi Anda dengan cara apapun. Karena itu tadi ketika Pak Gus bilang tolong didiskusikan dengan orang tua sejak awal, itu benar-benar harus didiskusikan. Ya, jangan sampai gini. Ya SNBP aku tak ikut orang tua, nanti saya ujian lagi, UM saya tak ujian sesuai yang saya inginkan. Tahun ini nggak bisa. Jadi tolong pengambilan keputusannya harus jelas. Ya. Anda mau milih yang ada di mana? SNBP berarti kalau diterima Anda nggak akan bisa melakukan jalur yang lain, jalur tes yang lain. Nah, oke. Nah kemudian siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, SNBP 2023 dan SNPTN yang lama 2022 tidak dapat mendaftar SNBT 2024. Ini kita masih bahas tentang SNBP. Nah, siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri manapun. Oke, sampai sini ada pertanyaan kan? Ya, silakan. SNBP nggak daftar, SNBT nggak daftar ulang, nanti akan ada. Ya, jadi kalau nggak daftar ulang berarti ya emang tidak diterima. Ya Anda tidak menerima, itu berarti Anda bisa. Ntar akan ada ya. Pilih satu prodi aja boleh. Ya, jadi gini. Sekarang makanya strateginya harus kita rancang ya. Misalkan gini, Anda SNBT, pilihan 1 dan 2. Pilihan 1 nggak diterima, keterimanya pilihan 2. Ya udah, itu adalah yang harus Anda terima, karena Anda nggak mungkin daftar UM. Makanya kemudian saat ini adalah orang-orang yang memang aku pilihnya kuliah di kedokteran, ya pilihannya cuma satu prodi di kedokteran, SNBT. Kemudian kalau nggak keterima di UM, nah di UM baru kemudian ya pilihan 1 dan pilihan 2, contoh seperti itu. Tapi biasanya sekarang trennya adalah SNBT milih satu prodi aja. Karena kecuali kalau ya pilihan 1 nggak keterima, pilihan 2 nggak apa-apa, ya itu beda lagi. Ya. Jadi strateginya harus diubah karena layer keamanan itu sudah tidak ada lagi. Jadi Anda harus milih, harus komit. Ya, paham ya? Oke, ada lagi? Silakan. Nggak bisa. Kalau udah IUB udah ketutup, nggak bisa. Dan IUB kalau di UGM itu ada 3 gelombang. Ya, ada 3 gelombang. Ya, ada 3 gelombang. Benar. Saya cek dulu kalau misalnya Anda IUB di UGM, contoh ya. Kemudian mau UM di universitas lain, itu saya cek dulu ya. Tapi kalau mau udah IUB di UGM gelombang 1, mau udah, jadi gini, biasanya kan urutannya SNBP terus IUB gelombang 1, SNBT IUB gelombang 2, UM-UGM IUB gelombang 3. Contoh misalnya Anda masuk UM-UGM IUB gelombang 1 ya, kemudian udah terima nih, Anda kalau mau ikut SNBT juga nggak bisa. Tapi kalau di universitas lain coba dari saya cek ya. Kalau dulu sih setahu saya masih bisa.
Tapi sekarang ini semua sudah jadi satu masalahnya. Nah ini yang saya tidak tahu apakah masih bisa untuk khusus IUP atau enggak. Oke, ada lagi pertanyaan? Dua ya, silakan. Kalau misalnya pada SNBP 2024 ada anak eligible yang pilihan prodinya sama dan harus diterima salah satu, pertimbangan apa yang digunakan oleh UGM untuk memilih anak tersebut? Misalnya kita IPS, jadi ada yang manajemen sama manajemen. Nah, kalau misalnya hanya bisa dipilih salah satu, apa pertimbangan UGM untuk memilih anak dari salah satu? Oh, kalau ada dua anak nilainya sama. Wah, ini ada hasil perusahaan ini. Oke. Tapi gini ya. Kita akan melihat. Jadi data itu sebenarnya banyak. Cuma nggak ada formula yang fix. Ya. Saya katakan ini karena emang kejadiannya seperti ini. Yang akan kita lihat adalah satu. Ini nggak ada panduannya ya, nggak ada panduannya. Kita lihat ini SNBT ya. Kita lihat dari SNBP. Sekarang SNBP itu kita melihat apa sih? Kita melihat konsistensi. Ya, nilainya sama, ya nilainya skornya sama. Ya kan kita lihat. Pertama dari nilai rapotnya, apakah konsisten. Misalkan ada yang kan bilang ada kalau bisa 25%, ya. Misalkan ada anak itu yang dari 25% dia hanya satu terus. Ada yang 1, 3, ada yang 5, ada yang 1, ada yang 2. Ya pasti kita akan pilih yang 1. Ya. Kemudian ada juga terkait dengan prestasi. Ya, prestasinya seperti apa? Dan juga kita akan melihat dari mata pelajaran. Ya. Jadi mata pelajaran itu juga akan kita lihat juga. Jadi ada banyak hal ya yang kita lihat ya. Ada seperti itu. Ya, tadi satu lagi ya sarjana terapan itu nanti apakah dia bisa lanjut ke sarjana mati atau disebut kalau Oke, kalau sudah sarjana terapan itu sebenarnya bisa masuk langsung ke S2 tapi akan ada program bridging. Ya, program bridging. Jadi gini. Jadi beda antara sarjana terapan dengan sarjana terapan di situ adalah kalau sarjana itu kan lebih fokus ke pengembangan ilmuwan, analisis dan sebagainya. Sarjana terapan ke aplikasi. Ya. Nah, S2 itu tuh masuk ke dalam jenjang akademik. Jadi kalau sudah menurut belakang dulu ya. Jadi di kampus itu ada 3 jalur pendidikan. Satu jalur akademik, itu ada S1, S2, S3 ya. Ada jalur vokasi. Nah jalur vokasi itu biasanya memang udah mandek di situ. Kemudian ada jalur profesi. Nah jalur vokasi, kemarin ada pertanyaan, apakah jalur vokasi ini bisa kemudian langsung masuk ke S2 akademik? Kan berarti kan kayak nyebrang jalur ya. Nah saat ini UGM sedang merancang bridging supaya dari S1 vokasi, S1 terapan bisa ke S2 akademik jalur yang berbeda. Belum, kita masih dalam proses. Tapi nanti coba saya update apakah sudah ada belum. Tapi di apa sudah kita bahas. Oke, next ya. Oke, kemudian pesan sekolah. Ya, NPSN, kemudian ketentuan akreditasi. Kalau akreditasinya SMA-nya A, maka mereka boleh untuk mengajukan 40% siswa terbaik di sekolah. Jadi misalnya Anda masuk dalam 40% yang terbaik, Anda akan mendapatkan link untuk mengisi PDSS ya untuk siswa, untuk kemudian Anda dinyatakan eligible untuk ikut SNBP. Next. Nah, kemudian ketentuan pemeringkatan siswa. Pemeringkatan siswa dalam masa sekolah dengan perhitungan nilai teratas semua mata pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama.
Nah ini adalah kemudian balik ke otoritas dari sekolah masing-masing. Ya. Ada beberapa sekolah yang nggak ada ranking, ya pokoknya kalau dari kami kita pengennya ada ranking. Nanti seperti apa sekolah menentukan ini kembali kepada sekolah. Oke. Nah ini tahapan SNBP ya. Ini cukup panjang ya. Saat ini sudah ada pemain kuota. Udah. 28 Desember sudah ya. Oke. Jadi nanti tinggal diikuti saja. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah memantau skema strategi. Oke, next. Nah, pilihan program studi di SNBP. Setiap siswa yang eligible diizinkan untuk memilih program studi PTN. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Ya, hanya boleh 2 program studi ya dari 1 PTN atau 2 PTN, masing-masing 1 ya. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA-nya. Jadi kalau mau pilih 2, yang satu harus PTN di Jogja, karena ada sebagai SMA yang satu di luar. Kalau mau di luar, ya udah bolehnya cuma 1 aja. Kemudian jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN dari provinsi mana. Nah, portfolio ya. Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portfolio ini. Ada 11 portfolio yang berlaku untuk SNBP dan SBP. Next. Nah ini, jadi yang tanya ya bedanya gimana kalau diploma dan sarjana. Jadi kalau pendidikan vokasi mengembangkan keterampilan dan pengalaman dalam penerapan. Kalau sarjana mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Nah ini jadwal SNBP 2024 ya, sudah diumumkan. Masa sanggah kuota sekolah masih kita tunggu sampai 17 Januari. Jadi kalau misalkan sekolah merasa aku ini dikasih atau cuma dikasih 20%, nah ini ada masa sanggah, boleh ya, ditunggu sampai 17 Januari. Baru pendaftaran SNBP 28 Februari sampai 2 Maret dan pengumuman hasil SNBP 26 Maret 2024. Ya, next. Nah sekarang peserta SNBP hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2024 sebanyak 1 kali dan hanya berlaku untuk mengikuti SNBK dan penerimaan di PTN yang tadi yang tadi ya. Pada tahun 2024. Nah, ketentuan tambahan ya sama ini ya, siswa yang dinyatakan lulus seleksi SNBP sama dengan SNBT BT ya, tidak dapat mendaftar SNBP 2024. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri PTN manapun. Dan peserta yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBP 2024 dan telah daftar ulang ya atau registrasi di PTN 7 tidak dapat diterima. Ya jadi jelas ya, kalau belum mendaftar ulang itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mendaftar ulang artinya kan tidak kabul ya, jadi maka nggak boleh memilih. Ini terkait dengan usia ya, maksimalnya 22 tahun dan baik biaya UTBK. Nah ini ada hal yang baru ya. Jadi setiap peserta bebas memilih program studi PTN akademik, PTN vokasi atau PTKIN. Setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi. Ya, 2 pilihan program sarjana ya, dan 2 pilihan program vokasi ya. Kalau Anda memilih 4, jadi boleh 2 sarjana, 2 vokasi ya, salah satunya harus D3.
Kalau Anda nggak mau milih 3, berarti Anda hanya memilih 3. 2 sarjana, 1 vokasi, atau 1 sarjana terapan, atau 1 di 4. Ya. Oke, ada pertanyaan terkait ini? Jelas ya? Jadi bisa 4 ya. Tapi kalau 4, yang 1 harus D3. Oke, next. Nah, materi UTBK 2024 saya pikir semua sudah paham ya, karena ini sudah disiapkan jauh-jauh hari ya. Ada tes potensi skolastik atau TPS, penalaran matematika dan literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, next. Kemudian pendaftaran UTBK SNBT 2024. Oh, masih mau difoto ya? Ntar akan di-share ya? Akan di-share. Oke, ini adalah pendaftarannya seperti apa, sangat menghormati, bisa nanti langsung dilihat di PowerPoint. Oke, pembayaran biaya UTBK sebesar 200.000. Next. Nah, ini pelaksanaan UTBK untuk SNBT ya. Ada gelombang 1 sekitar 4 Mei dan gelombang 2 itu 18 Mei. Next. Oke, ini adalah jadwal UTBK-nya. Oke, next. Nah, kemudian bagi calon mahasiswa yang punya kartu Indonesia Pintar itu bisa ketika proses registrasi besok, jadi teman-teman tidak akan ditanyai terkait dengan KIP ini dalam rangka untuk menentukan masuk bidangnya. Nah, KIP mohon perhatiannya ya. Jadi KIP ini hanya akan ditanya untuk kita menentukan besaran uang kuliah tunggal. Ya. Yang saat ini sering terjadi di UGM adalah kalau teman-teman punya kartu Indonesia Pintar, biasanya UKT-nya 0 rupiah. Ya. Dan persyaratannya ketika menentukan UKT itu ada banyak ya. Misalkan foto rumah, nampak depan, nampak samping, itu ditanya juga. Ya, jadi untuk kita benar-benar bisa mengidentifikasi tingkat sosial ekonomi. Ya, oke, next. Oke, sekarang kita masuk jalur penelusuran bibit unggul. Ini sudah masuk dalam UN ya, ujian mandiri universitas. Ada beberapa skema ya, nanti bisa, kalau ini ada, ini sebenarnya link ya, kalau diklik ini akan langsung nyambung ke website UGM. Anda bisa kemudian nanti persyaratannya apa dan lain sebagainya, nanti bisa dibaca lebih lanjut lagi. Next. Nah, ini yang penting saja ya, jalur prestasi dulu, pola seleksi, akademik, nilai raport, non akademik, sertifikat kejuaraan, diperuntukkan siswa kelas terakhir di SMA, MA, SMK, khusus PBU olahraga dan seni bisa lulusan 2 tahun terakhir. Ya. Kemudian pilihan prodi dapat memilih 2 program studi. Syarat prestasi akademik, pilih semua mapel pada rapor semester 1 sampai 5 di atas KKM, di atas sampai sama KKM, dan termasuk 25% terbaik di kelasnya. Ya, pada semester ini. Nah, kemudian jalur computer based test. Ya. Ini kelompok ujian tulis dibagi menjadi 3, yaitu kelompok ujian sains dan teknologi, kelompok ujian sosial dan humaniora, dan adalah kelompok ujian campuran, saintek dan sosial. Yes. Nah, ini adalah materinya. Nah, kita masih menggunakan metode yang lama, ya, untuk mengakomodasi proses transisi dari ujian nasional yang lama ke yang baru. Jadi untuk kelompok saintek kita masih menggunakan tes fisika, kimia, biologi, matematika IPA, TKD-nya mata kuliah dasar dan matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan TPA. Soshum, ya, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, TKD-nya matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan TPA. Kalau kelompok campuran ya semuanya diambil.
Biasanya kalau ikut yang kelompok campuran itu ujiannya sampai sore ya, pagi, siang, nanti ke sore, 2 sesi. Next, nah bila program studi di UM ya, di ujian materinya UM, jadi sebanyak-banyaknya 2 prodi. Jika peserta hanya memilih 1 prodi, maka peserta dapat memilih S1 atau diploma 4. Jika peserta memilih 2 prodi, peserta dapat memilih sarjana S1 semua, diploma 4 atau sarjana terapan semua, atau campuran antara S1 dengan sarjana terapan. Ya, next. Nah ini adalah biaya pendaftarannya untuk lokasi di Jogja sebesar ini 325. Ya, kalau yang senteks dan sesuai, kalau campuran 350. Kalau di luar Jogja ada, kita menyediakan lokasi di Medan, Pekanbaru, Jakarta, Makassar, dan Balikpapan. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan? Ya, silakan. Kan ada lewat di SNBP itu minimal 50% rata-rata seluruh mata pelajaran semester 1-5, dan juga ada ketentuan tambahan prestasi atau beban mata pelajaran yang sesuai dengan program studi. Di UGM sendiri itu apakah ada beban yang sesuai program studi tadi, seperti misalnya di Fakultas Kedokteran itu UGM atau teknik itu matematika dan fisika, apabila rata-ratanya itu di bawah, tapi rata-rata mata pelajaran misalnya yang tadi yang sesuai dengan jurusan itu lebih tinggi, apakah ada chance atau yang murni dari rata-rata ranking rata-rata? Ini sebenarnya saya alumni SMA 3 ngomong tapi nggak boleh. Jadi akan ada algoritmanya, ya, dan tidak semua pengambil kebijakan tahu. Algoritma itu dipegang oleh namanya Direktorat Pendidikan dan Pengajaran Pendidikan. Nah, jadi kita kalau nanti saya juga nanya, kalau saya ditanya itu jawabnya gimana? Ya jawablah usahakan yang terbaik di semua mata kuliah. Ya, jadi ya jangan terbaik di semua mata kuliah, ya, di mata pelajaran. Jadi karena algoritmanya memang ada tapi nggak dibuka, sehingga biar teman-teman terpacu ya terbaik, nggak dikasih di mata pelajaran mana, semuanya ya baik, ya. Maaf tidak bisa menyenangkan hati teman-teman. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, saya lanjut ke IUB. Fakultas Penyelenggara IUB, Kedokteran, Psikologi, Farmasi, Biologi, Akuntansi, Hukum, Ilmu Komputer, dan Geografi Lingkungan, dan HI, Peternakan. Sebentar lagi teknik sudah. Teknik yang paling baru. Ya, teknik yang paling baru. Ini baru tahun ini ada IUB Fakultas Teknik. Nah, apa sih keuntungan IUB? Ya, ini karena dulu saya sebelum jadi Wakil Dekan 1 pernah jadi kepala IUB, pernah jadi kepala Kapolda 1, jadi lengkap lah ya. Nah di IUB itu pertama Anda jelas mata pelajaran dalam bahasa Inggris jelas, ya, itu jelas. Yang kedua, kurikulumnya sebenarnya sama dengan program S1 reguler. Bedanya adalah bahan kajiannya berbeda. Contoh, kalau di tempat saya mata kuliah ada namanya kode etik psikologi. Ya. Kalau di reguler belajarnya kode etik psikologi Indonesia. Kalau di IUB kode etik semua negara-negara yang maju psikologinya kita pelajari. Dosen-dosennya yang program IUB lebih tersaring, semua yang lulusan luar negeri. Ada dosen luar negeri juga, dan juga ada kesempatan untuk teman-teman kuliah 1 semester di luar negeri sebagai exchange. Jadi itu memang kemudian fasilitas yang ini. Nah, baru-baru ini kita ditemuin untuk membuat namanya double degree. Seperti di Fakultas Psikologi yang saya benar-benar tahu ya. Kalau Anda masuk ke kelas ke IUB, ya, masuk ke IUB jalur double degree, maka setelah Anda lulus, Anda akan dapat gelar dari UGM dan dari Universitas.
di mana Anda akan bisa langsung untuk kalau mau kuliah S2 di luar negeri lebih gampang. Ya, nggak perlu pakai beasiswa pun kalau misalkan bisa. Jadi Anda punya gelar dua ijazah dari UGM dan dari University. Saat ini kita juga sedang mengembangkan WPB dengan Melbourne University. Jadi kayak IUP banyak keuntungannya. Ya. Jadi ya memang agak lebih mahal, tetapi fasilitas yang diberikan pun juga lebih banyak. Oke, next. Nah kalau IUP ini jadi IUP ini kan sebenarnya masuk ke blok ujian mandiri universitas. Jadi yang diujikan itu terserah sama universitasnya. Dan universitas pun menyerahkan pada masing-masing program studi. Ya. Yang wajib itu adalah namanya GMSD, Gajah Mada Scholastic Test. Itu kayak PPA dalam bahasa Inggris. Gajah Mada Scholastic Test. Kemudian ada ASET. ASET itu kayak TOEFL-nya UGM. Nah, umumnya kalau ada sudah punya skor TOEFL atau IELTS yang istilahnya apa yang syahid ya, yang institusional ya, itu kalau nilai TOEFL sama IELTS udah bagus, meskipun nilai asetnya nggak bagus, kans Anda diterima lebih besar. Jadi kalau saya sarankan teman-teman, kalau ada waktu pergi ke IUP, nyicil aja ujian TOEFL atau IELTS. Ya. Jadi kalau tiba-tiba pas ujian aset, Anda pas mungkin kondisinya nggak bagus, lagi sakit atau apa, Anda sudah aman menjaga skor IELTS sama TOEFL. Jadi ada kayak cadangan. Nah, kemudian masing-masing jenisnya juga berbeda-beda ya. Kalau di hukum itu ada writing ya. FEB itu nggak ada writing, adanya LGD, leaderless discussion dan interview. Jadi berbeda-beda masing-masing prodi. Anda bisa mengecek di halaman IUP masing-masing prodi yang ada di situ lebih lengkap. Next. Nah, ini juga next juga. Nah ini teknik ini agak unik. Dia masih menggunakan raport dan skor UTBK atau CBT. Kalau di teknik karena ini masih baru ya, jadi bisa kemudian masuk ke IUP menggunakan ijazah. Next. Nah ini adalah di IUP itu umumnya terdiri dari 3 gelombang. Ya, gelombang 1 IUP setelah SNBP, gelombang 2 setelah SNBT, gelombang 3 setelah UN. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk IUP, pertama, tidak semua prodi itu membuka 3 gelombang. Ada yang cuma 2 gelombang aja. Anda harus cek masing-masing website. Ya. Dan kemudian biasanya yang diterima di gelombang 3 itu lebih sedikit daripada gelombang 1. Ya, setiap banyak gelombang itu alokasi penerimaan itu lebih kecil. Jadi contoh misalkan gambaran di psikologi UGM tahun yang lalu dari 40 kuota mahasiswa IUP 20 itu sudah kita terima di gelombang 1. Ya, 15 di gelombang 2, cuma 5 di gelombang 3. Tapi itu bisa berbeda, itu satu sama tergantung pada kebijaksanaan masing-masing fakultas. Next. Nah ini UKT IUP UGM ya. Kalau di FEB 35 juta per semester. Ya. Sebelum pada heboh, jadi saya ceritain dulu kalau di IUP. Jadi kalau Anda di IUP, di IUP, kemudian Anda itu kan berhak untuk ikut kuliah 1 semester di partner universitas modern di seluruh dunia. Ya, contoh kalau di
psikologi itu yang kita kerjasama paling banyak di Groningen University di Belanda. Jadi satu mahasiswa itu menghabiskan satu semester 6 di sana. Saya bisa ngecek. Ya. Kalau Anda kuliah di sana, Anda udah nggak perlu bayar lagi kuliah di Groningen. Anda benar-benar hanya bayar KP, Anda bisa berangkat ke sana. Tapi biaya pesawat akomodasi ditanggung sendiri. Nah, saya coba ngecek sini-sini berapa biaya kuliah satu semester di Groningen kalau Anda bukan mahasiswa UGM. 150 juta. Berarti itu sama saja 30 juta kali 5 semester. Model itu? Hah? 75 juta per semester. Oh, 75 juta. Berarti sekitar 2 semester. Nah, jadi kayak ada yang seperti itu. Jadi pada akhirnya dia juga dapat kesempatan untuk keluar negeri kerja. Oke, next. Untuk UKT IUP yang selanjutnya ini ya, jadi berbeda-beda ya. Yang paling tinggi memang menurut dokter. Oke, next. Oke, nah teman-teman, ini sekarang akan kita paparkan ya, selektivitas program sarjana. Artinya apa? Ini adalah misalkan ya, biologi tahun 2023 1:9. Artinya apa? Dari 9 pendaftar, 1 orang diterima. Anda sambil mencoba untuk mengukur diri, ya. Semakin tinggi angka yang ada di belakang titik 2, berarti probabilitas untuk masuk semakin susah atau semakin mudah? Semakin susah, benar, ya. Nah di sini kalau kita lihat manajemen 1:43. Berarti setiap ada 43 anak melalui tes hanya 1 yang diterima. Ya. Oke. Ya, lanjut next. Ini di ilmu budaya hukum ya. Selektivitasnya seperti ini. Dan ini tahun 2021 2022 ini adalah masa pandemi ya. Sehingga angkanya cukup fluktuatif. Ya. Tapi agak menyejukkan juga ketika tahun 2020 contoh di Fakultas Hukum 1:43, kemudian tiba-tiba di 2023 melorot di 1:26. Entah apa yang terjadi, kita nggak tahu. Ada yang setelah pandemi naik, ada yang setelah pandemi turun drastis. Next, fisipol. Nah, ilmu komunikasi 1:60, HI 1:48. Ya. Yang tinggi ya kedokteran 1:78. Kalau kedokteran itu selalu stabil, yang paling tinggi. Oke, next. Kedokteran gigi, kehutanan dan MIPA. Oke, next. Pertanian. Next, peternakan, psikologi dan teknologi pertanian. Next, teknik. Nah ini juga rame nih biasanya. Teknik, teknologi informasi 1:60 ya. Next, masih ada. Oh ini yang saya menerapkan ya. Sudah saja yang berapa. Next. Ya. Next. Nah, ini selektivitas di IUP. Agak lebih rendah ya. IUP 1:21, 1:7 dan sebagainya. Next. Nah ini teknik masih baru nih. Dan
Dari 2 mahasiswa mendaftar di masa aku lumayan lah. Karena masih baru buka. The next. Oke, ini yang slide terakhir ya. Oke, jadi UGM hanya menerima mahasiswa S1 dan sarjana terapan di tempat pada semester dasar masuk di bulan Agustus. Oke teman-teman, saya pikir teman-teman di sini beruntung karena ada di ekosistem komunitas yang paham terkait dengan perkuliahan. Saya selama jadi wakil dekan 1 selama 2 tahun ini telah mendapatkan ada 2 kali penipuan. Mahasiswa ikut SNBT apa saya lupa, dia mendapatkan email diterima. Padahal harusnya gimana? Anda buka di halaman akun, kita nggak akan ada email bilang Anda diterima lolos stok, itu nggak ada, ya. Dan itu kejadian satu kejadian. Dia diterima itu pas masa pandemi, masa pandemi PPKM itu, PPKM. Nah, itu dia dinamakan terima dan alamannya itu ugm@gmail.com nggak mungkin ya. Tapi namanya mungkin orang kan nggak tahu, mungkin ada yang nggak tahu ya, nggak mungkin cuma pakai Gmail. Oke, mau seperti ini pakai Gmail itu kan nggak mungkin. Kemudian dia diminta untuk mentransfer uang, kemudian dia disuruh untuk kuliah di Fakultas Psikologi. Si penipu somehow dapat jadwal kuliah kita, minta dia untuk ikut kuliah. Terus dia bilang, kalau nanti kamu kalau kuliah kan kita pakai fingerprint. Kalau misalnya nanti di Google nggak bisa, santai aja, itu biasa kayak gitu, jangan khawatir. Ditipu sampai gitu, sampai dia kuliah sampai menjelang UTS. Nah, sampai menjelang UTS, ini makanya ada ini. Sampai menjelang UTS dia tahunya adalah nama dia nggak ada di sistem. Dia nggak ada kartu ujian, belum ada kartu diunduh. Lah gimana Pak? Kok ada kartu ujian? Terakhir ada namamu nggak ada. Lah kamu ini siapa? Malah akademiknya bingung. Kamu itu selama ini ya tahu kamu selalu kuliah tapi kita nggak tahu namamu ya gitu. 225 orang kan. Akhirnya kemudian ketahuan dia ditipu, ya, ditipu. Ya. Nah, kasus kedua sama, tapi kemudian dia bilang nanti akan ada bimbingan di perpustakaannya UGM. Jadi kayak dia bikin kuliah sendiri online. Ya, itu masa pas masih semua kelas online, dia bikin kuliah online sendiri. Anak ada 3 orang yang tertipu masuk ke kelas Zoom. Ada kuliah dari orang penipu itu. Jadi kuliahnya itu online, pakai Zoom. Kemudian saya nanya, lah kamu di kelas itu tuh ada beberapa orang, tapi emang pada diem aja sih. Ayo apa palsu? Jadi 3 orang itu tuh kuliah, jadi ada 3 orang yang tertipu dan yang tawarnya ketika mau tes. Nah jadi mohon teman-teman di sini, kalau ada informasi Anda terima pakai email saja, nggak melalui akun yang nanti akan Anda buat. Kalau Anda daftar ada akunnya. Jadi Anda lolos nggak? Lolos itu kan diterima kalau Anda lihat di akun itu, yang enggak melalui email. Apalagi email aja nggak ada akun itu nggak mungkin. Jadi dan itu biasanya pengumumannya pada semester biasa masuk bulan Agustus itu. Jadi banyak penipuan ya, dan jarang sih yang tertipu sekolah-sekolah itu jarang, tapi itu ada indikasi seperti itu. Ada indikasi penipuan seperti itu. Kedua, informasi dari bimbingan atas mohon dikaji kebenarannya. Yang ketiga, mohon pilih program studi sesuai minat dan passion Anda.
minat dan passion Anda, karena Anda nggak mungkin mengganti program studi setelah Anda diterima di salah satu jalur seleksi. Ya, dan Anda tidak mungkin diterima selama 3 tahun berikutnya oleh di SNBP. Kemudian sekarang kunjungi laman SNPMB dan UMGM untuk informasi yang dapat ditanggungjawabkan. Jangan percaya kepada oknum yang mengaku bahwa dia dapat memasukkan saudara atau putra putri Bapak di UGM, karena tidak ada waiting list. Kita bukan e-shopping yang ada waiting list. Ya, kalau ada waiting list dari mana? Tidak ada. Jangan percaya dalam waiting list ya. Kemudian tidak ada pungutan selain biaya atau tarif yang ada di laman UMGM dan laman SNPMB, dan UGM tidak menerima mahasiswa baru dengan status diterima cadangan atau diterima di kelas transisi atau waiting list atau apapun itu. Yang ada adalah diterima atau tidak. Oke, next. Ya, ini informasi lebih lanjut ya. Silakan untuk selalu pantau sosial media, Twitter kami ya, halaman bisa ditelepon dan bisa ke Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran. Ya, baik, terima kasih adik-adik, semoga informasi saya berguna. Terima kasih atas sesi berikutnya adalah tanya jawab. Barangkali ada yang belum jelas atau mungkin ada yang masih ingin memperjelas, kami persilakan kepada anak-anak untuk tunjuk jari, sebutkan kelasnya, kemudian berikan pertanyaan. Ada? Atau sudah cukup tadi, sudah cukup jelas? Oh ada, silakan. Sini Mbak. Mengenai program IUP-nya itu, kalau boleh tahu di program IUP ini kan ada 2 syaratnya, JMST sama SM. Itu kira-kira nilai yang aman itu berapa ya? Terima kasih. Kalau ini saya bisa buka, kayaknya bisa buka aman. Dan ada kriteria yang kayaknya nanti kalau ada di halaman UM itu ada kriterianya. Kalau JMST itu kalau nggak salah itu minimal 500 skornya. Kalau ASEP itu 270. Nah ini setara dengan IELTS berapa saya lupa. IELTS berapa? 500 ya? Ya, ASEP 270. Untuk program IUP yang itu kok di sana tadi tidak JMST dan SM-nya, apakah memang ada tes JMST untuk teknik atau bagaimana? Baik, untuk teknik ini karena masih baru ya, dan sepertinya memang nggak ada JMST, jadi memang menggunakan ujian yang ada ya, jadi apa namanya cuma nanti saya coba proses lagi ya. Tapi kayaknya mereka diberi dispensasi karena masih baru, belum bisa menyiapkan banyak hal. Dan kemarin itu sebenarnya teknik itu yang paling akhir buka IUP. Kenapa? Karena teman-teman kita merasa teknik itu internasional ya, bahasa-bahasa teknik itu bisa bahasa itu seperti doa gitu. Jadi ya kayak matematika, ya angka itu bahasa itu angka gitu. Jadi kayak buat aku pakai IUP. Tapi kemudian setelah kita pertimbangkan, ternyata kemudian ada keuntungan di IUP itu sendiri. Jadi untuk apa namanya, untuk sementara jenis tesnya ada. Tapi tolong ngecek langsung di halaman UGM Teknik.
Kalau di fakultas tekniknya nggak ada, departemennya ada. Oke. Coba bisa ditanyakan ke departemennya. Karena kalau bagi saya salah pribadi yang bisa lebih percaya yang departemennya. Ini kami dapatkan kan dari teknik. Tapi menurut saya yang paling sahih itu dari departemen. Karena IUP ini benar-benar diserahkan ke Prodi. Tapi kalau dicek lagi ya. Masih ada yang akan bertanya? Sudah cukup? Sudah cukup jelas ya, insya Allah. Semoga penjelasan tadi sudah cukup memberikan informasi pada kalian semua, mengingatkan kembali kepada siswa-siswi untuk mengisi daftar hadir yang tadi sudah di-share Bu Septi di grup ketua kelas. Saya harap ketua kelas sedang membagikan ke kelas masing-masing sebagai bukti daftar hadir mengikuti sosialisasi dari UGM. Kalau yang tadi tanda tangan, kalau itu untuk keperluan sekolah, tapi yang link itu untuk UGM. Itu ya, mohon segera diisi. Sebentar, tidak ada 5 menit selesai, karena tadi saya sudah ngomong. Sekali lagi berikan aplaus kepada kalian. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya di ruang ini memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh siswa-siswa dan kami sudah selaku guru ini, sehingga informasi yang akan kami sampaikan kepada anak-anak yang lain nanti informasi yang kami jadi selaku pembawa acara, saya mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak kami sengaja dalam membawakan acara siang hari ini. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu ya, karena tadi sudah diawali dengan dibuka dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, saya hantarkan dan membaca hamdalah, dan bagi yang beragama selain Islam mohon menyesuaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum ditutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pamit saja. Pergi ke Jakarta, mampir ke pasar Cikini. Jangan lupa beli buah delima. Apapun jalur seleksi perguruan tinggi negeri di tahun 2024 ini, semoga siswa-siswi Fatmawati banyak yang diterima.